Zaman dahulu kala, wilayah Puncak Bogor ini adalah sebuah kerajaan yang makmur. Kerajaan ini bernama Kuta Tanggahan, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Suwarnalaya, dengan permaisurinya bernama Purbamana. Di bawah kepemimpinannya rakyat hidup sejahtera karena memang alamnya yang subur telah memberi kehidupan yang layak buat semua masyarakat. Di tengah semua kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya, sesungguhnya raja dengan sedang sedih merasa risau dan sedih. Perkawinannya yang sudah memasuki tahun ke-20 tidak juga diberi keturunan. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh semua cerdik pandai di negeri Kutang Tanggahan. Akhirnya mereka semua menyerah dan menyarankan raja untuk mengangkat anak saja sebagai penerusnya. Namun raja menolak semua saran ini. Akhirnya Prabu Suwarnalaya memutuskan untuk bertirakat dan bertapa selama beberapa lama di puncak Gunung Gede. Di hari kedua datang seorang malaikat menyapanya. "Wahai Prabu Suwarnalaya, sebaiknya kamu pulang saja. Nasibmu sudah tidak putuskan, tidak akan ada keturunan darimu. Kamu sebaiknya mengangkat anak saja." Sang raja sangat marah mendengar ini. "Wahai malaikat, kenapa aku tidak diberi keturunan? Bukankah selama ini aku selalu berbuat baik?" serunya. Malaikat tidak memperdulikannya dan segera pergi. Sang raja termenung di pertapaannya. Dia pun kembali bersemedi dan akan terus bertapa di sini sampai ada yang mengabulkan permintaanku, sekalipun itu iblis. Di minggu kedua, raja sudah hampir menyerah ketika satu suara membangunkannya. "Wahai Raja Katanggahan, kulihat kau sangat ingin punya anak." Satu suara tanpa wujud datang dari arah sampingnya. Dengan wajah masih diliputi kekagetan, sang raja berkata, "Ya benar, aku tak akan pulang sampai ada yang mampu mengabulkan permintaanku." "Siapa Anda? Tolong tunjukkan wujudmu." Hening sesaat. "Tak perlulah kau melihat wujudku. Aku iblis penunggu mata air Ciburial, sanggup mengabulkan permintaanmu," seru suara itu lagi. "Benarkah itu?" jawab raja dengan penuh harap. "Ya, namun ada syaratnya," sahut iblis. "Apapun syaratnya akan aku penuhi," seru raja dengan mantap. "Baiklah," seru iblis. Takdirmu sebenarnya memang tidak akan mempunyai keturunan, tapi karena kamu maksa, maka akan aku kabulkan. Namun harus kau ingat, anak ini kuciptakan dari mata air milikku. Jangan pernah kau sakiti dia. Sekali kau memarahinya, maka kau akan kehilangan dia selama-lamanya. Aku akan menyayangi dan selalu membuatnya bahagia. Aku berjanji, seru sang raja. Suara gaib itu kembali berjerujar, "Sekarang kau pulanglah dan nantikan kehadiran anakmu dari rahim istrimu." Gua tempatnya bertapa kembali hening, hanya terdengar gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Raja pun segera beranjak dari pertapaannya dan segera pulang dengan hati yang gembira. Beberapa bulan kemudian, sang permaisuri positif hamil. Kenyataan itu disambut sukacita sang Prabu dan seluruh rakyatnya. 9 bulan kemudian lahirlah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi perempuan itu lantas diberi nama Nyi Ajeng Gilang Rinukmi, kadang disebut Putri Ayu Kencana Ungu. Hari demi hari pun berlalu dengan penuh kebahagiaan. Prabu Suwarnalaya dan istrinya sangat memanjakan anak semata wayangnya ini. Apapun keinginan sang putri akan diturutinya. Anak ini sedari kecil sudah sangat nakal sehingga sang raja sudah sangat kewalahan mengasuhnya. Tapi tidak ada seorang pun yang berani memarahinya. Prabu Suwarnalaya dan istrinya sangat khawatir dengan perjanjian yang telah mereka lakukan dengan penunggu mata air Ciburial. Putri yang cantik, namun sayangnya dengan perangai yang sangat buruk, sang Prabu sudah kehilangan akal untuk mengendalikan sikap putrinya. Namun rasa sayangnya mengalahkan semua kekecewaan pada putrinya. Pada usia yang ke-17 tahun, sang putri ingin merayakan ulang tahunnya dengan besar-besaran. Prabu Suwarnalaya pun berusaha mencari perhiasan yang unik dan indah dari pelosok negeri. Rakyat yang memang sangat mencintai sang raja pun ikut membantu. Terkumpullah batu-batu indah berwarna-warni.
Tiba pada hari peringatan ulang tahunnya, alun-alun kerajaan sudah penuh dengan warga. Aneka hiburan disajikan untuk merayakannya. Rakyat bersuka cita menyambut hari ulang tahun sang putri. Di acara puncak, Prabu Suranaya mengeluarkan hadiah untuk putrinya. "Putriku, terimalah kado dari ayah dan bundamu ini," seru sang raja kepada sang putri. Dengan tidak sabar, sang putri segera merebut kotak tersebut dari tangan ayahnya. "Coba kulihat," serunya. Tangannya dengan cepat membuka kotak dan mengeluarkannya. Suntai kalung berwarna-warni terbuat dari aneka batu permata yang indah tampak digenggamnya. Wajahnya sangat cemberut. "Aku ingin perhiasan yang indah terbuat dari emas dan permata, bukan batu busuk seperti ini," teriak histerisnya kalung itu, lalu dia lemparkan ke muka sang ibu. Habis sudah kesabaran Prabu Swanaraya, mukanya merah padam menahan amarah. "Dasar kau anak durhaka, cepat kau minta maaf pada ibumu," bentaknya. Putri Kencana Ungu tercekat. Belum pernah dia melihat ayahnya marah seperti itu. Tak berapa lama setelah marahnya Prabu Swanaraya, langit segera menghitam. Hujan turun dengan derasnya. Air sungai meluap seketika merendam seisi kerajaan. Tubuh sang putri perlahan-lahan menyatu dengan air, mencair seperti sebongkahan es di atas air. Prabu Swanaraya berteriak-teriak berusaha menggapai putrinya, tapi sang putri sudah menghilang. Seisi kerajaan habis terendam air bah yang datang dari seluruh mata air dan hujan. Kerajaan akhirnya terendam air, berubah menjadi telaga. Warna air telaga seiring berubah menjadi telaga terkadang hijau, biru, kuning, dan kemerah-merahan. Perubahan warna ini konon karena warna-warna yang ada pada kalung yang dilempar sang putri. Di waktu-waktu tertentu, jika kita beruntung ketika dapat melihat 2 ekor ikan besar jelmaan dari Prabu Swanaraya dan permaisurinya, masyarakat memberinya nama Sitihul, dan untuk yang berwarna hitam sedangkan yang berwarna kuning disebut Silayung. Kabarnya 2 ikan ini sering berpindah-pindah, sesekali sering terlihat di sumber mata Sarongge Cianjur, dan kali lain ada di sumber air Ciburial Bogor. Konon orang yang berhasil melihat kedua ikan ini, segala cita-cita akan tercapai. Legenda ini diceritakan turun-temurun oleh masyarakat sekitar Desa Tugu, Puncak Bogor. Catatannya adalah salah satu daerah wisata yang cukup diminati oleh para wisatawan adalah daerah Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemandangannya yang indah dengan udara yang sejuk membuat ketertarikan untuk datang ke sana. Desa Tugu, Kecamatan Cisarua adalah sebuah objek yang wisata yang cukup indah, yaitu Telaga Warna. Sayangnya telaga ini kurang dipromosikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor. Puncak lebih diidentikan dengan wisata kebun tehnya sehingga banyak yang tidak tahu keberadaannya. Jalur menuju Telaga Warna ini pun merupakan salah satu jalur favorit para pecinta olahraga mountain bike. Jalur yang menanjak dengan pemandangan yang indah menjadi daya tarik tersendiri. Dari sini juga bisa kita lihat elang Jawa yang sudah hampir punah dan monyet-monyet liar di sekitar telaga. Di balik keindahannya, Telaga Warna juga dibumbui oleh cerita-cerita mistik yang menyertainya. Tak heran di tempat ini kerap kita temui sesajen dan kemenyan. Ada banyak versi cerita beredar di masyarakat. Salah satunya adalah yang saya ceritakan ini. Makasih.